Sahabat manusia, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Python programming. Untuk pada pembahasan pada video kali ini adalah mengenai package. Oke, kita langsung saja. Package atau paket. Kalau diartikan secara langsung adalah paket. Apakah itu package dalam Python ya? Dalam pemrograman Python, package adalah teknik pengemasan modul dalam pemrograman Python. Dengan package, programmer dapat mengelompokkan atau mengorganisasikan beberapa modul yang telah dibuat untuk membangun suatu proyek pemrograman. Package merupakan struktur bertingkat atau hierarki direktori yang mendefinisikan suatu aplikasi tunggal Python dan terdiri dari beberapa modul atau disebut juga subpackage. Oke, ini adalah introduction-nya ya tentang package. Tujuan membuat package adalah pertama mengelompokkan modul-modul yang saling terkait ya. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang modul. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah menghindari konflik penamaan fungsi atau variabel dari suatu modul. Jadi dalam pemrograman Python memungkinkan untuk kita membuat modul dengan nama yang sama ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membuat struktur hierarki pada namespace atau flat namespace. Jadi nanti kita akan belajar tentang package dan juga cara membuat package dalam pemrograman Python supaya memudahkan kita dalam mengorganisasi proyek pemrograman menggunakan pemrograman Python ini ya. Oke, jadi seperti kita ketahui dalam pemrograman Python itu kita mengenal tentang bahwasannya pemrograman Python itu adalah pemrograman yang modular. Jadi modulnya itu supaya mudah dalam penggunaannya, maka program-program itu dibuat dalam beberapa modul gitu ya, modul-modul yang itu nanti bisa dipanggil dari program utama dari sebuah proyek pemrograman yang itu menggunakan pemrograman Python. Oke. Nah, ini selanjutnya struktur direktori package ya. Nah, di dalam kotak yang berwarna abu-abu ini adalah struktur hierarki ya yang bertingkat dari sebuah package. Di sini adalah semacam formatnya atau sintaksnya ya. Jadi di sini nanti ada sebuah nama direktori ya, nama package, nama direktori yang sekaligus juga nama package ya, nama package. Kemudian di sini nanti dalam direktori tersebut harus ada namanya apa, file ini ya, underscore 2 kali init underscore 2 kali .py. Nah di sini di sini nanti adalah sebuah file yang wajib atau harus ada dalam sebuah package. Nah, keterangannya di sini ya, di kanannya ini. Pada setiap direktori harus disertakan file kosong atau empty atau tidak ada programnya. Yaitu file apa? File underscore 2 kali init underscore 2 kali dot nama ini ya, ekstensinya py yang berfungsi sebagai file inisial. Sehingga seluruh file yang ada di dalamnya termasuk subdirektori ya. Nih kalau ini adalah direktorinya, ini subdirektori. Di dalam direktori atau package ini ada satu file empty ini, file kosong. Dan di dalam subdirektori juga sama, nanti harus ada file kosong ini ya, file init ya. Yang ini merupakan file kosong tanpa program. Nanti kita akan demonstrasikan ya cara pembuatannya. Jika tidak apa? Tidak ada ini file kosongnya ini, file init.py nya ini, jika tidak maka saat program dijalankan akan menampilkan pesan error gitu ya. Di sini contohnya adalah ada sebuah package dengan nama package, kemudian di dalamnya ada berapa, ada 1, 2 dan ini sampai n direktori ya, karena jumlah direktori yang ada di dalam package ini bisa banyak ya, tidak ada 1, 2 atau 3 dan bisa banyak. Nah di dalam nama package tadi itu harus ada nama ini, ada file kosong ya, file empty ini yang penulisannya adalah underscore 2 kali init kemudian underscore 2 kali .py. Dan kemudian untuk masing-masing subdirektori yang ada di dalam package ini juga sama.
di sini juga harus ada file kosong init.py ini, baru kemudian dituliskan modul-modul atau program-program yang itu ditulis secara modular ya, modul 1, modul 2, ini juga program-program Python juga. Kemudian sama ini direktori 2 dan juga direktori ke N ini juga sama gitu ya. Jadi setiap direktori dan juga subdirektori harus ada file init.py nya ini yang merupakan file inisialisasi. Oke ya, ini adalah ketentuan daripada pembuatan directory package. Oke. Nah, sekarang kita akan demokan langsung aja ya. Kita akan membuat sebuah directory yang namanya itu adalah bukan directory, package ya, namanya package underscore provinsi. Nah, ini contoh aja ya. Ini sebuah contoh, tapi ini merupakan contoh nama provinsi di Indonesia. Nanti kita akan buatkan nama-nama kota, yaitu package yang itu isinya adalah kota ibu kota di dalam sebuah provinsi. Di Indonesia ya, tapi cuma 3 provinsi. Di sini ada 3 provinsi, yaitu namanya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di mana nanti untuk masing-masing subdirektori yang merupakan nama provinsi di Indonesia ya, Jawa Barat, di sini ada kotanya apa aja. Jawa Barat di sini ada Bandung, Bogor, Depok. Ini nanti programnya adalah menampilkan ya, contoh ya, karena contoh nanti menampilkan informasi tentang kota Bandung, kemudian Bogor dan Depok. Untuk Jawa Tengah juga sama, di sini merupakan subdirektori daripada package provinsi ini. Di dalamnya ada informasi tentang kota Semarang dan juga Wonogiri. Kemudian Jawa Timur juga sama, ada informasi tentang kota Kediri dan juga Surabaya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk package provinsi ini di dalamnya ada program init ya, inisialisasi, yaitu underscore 2 kali init underscore 2 kali .py, yang ini merupakan program kosong. Nanti kita tunjukkan. Kemudian di dalam subdirektorinya juga sama, harus ada ini ya, ada program kosong ini atau program inisialisasi ini. Nah, ini adalah struktur bertingkatnya. Nama ini adalah package provinsi, di dalamnya ada nama-nama provinsinya, tapi hanya 3 ya saya sebutkan untuk contoh. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang namanya masing-masing untuk provinsi nanti akan memberikan informasi kota-kota yang ada di dalam provinsi tersebut. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh tampilan yang sudah pernah saya buat di PyCharm ya. Jadi nanti kita akan membuat direktori namanya package provinsi, yang mana nanti dalam package provinsi itu ada subdirektori, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Di mana nanti di package provinsi itu ada, di mana bukan di atas ini ya, tapi di bawah ini. Ini ada file kosongnya, init.py nya, dan juga untuk setiap subdirektori juga sama, ada file init.py nya. 1, 2, 3 ada semua ya. Nah, ini nanti strukturnya seperti ini. Langkahnya nanti kita akan lakukan secara step by step ya, supaya sahabat Robinesian sekalian bisa memahami. Nah, ini adalah tampilan di Explorer-nya ya, seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini programnya ini program masing-masing provinsi ya, Jawa Barat. Jadi informasi yang ditampilkan adalah apa? Pertama, welcome to kotanya, kemudian menampilkan juga ini ada fungsi di dalam program kota Bandung.py ini ada nanti menampilkan kalimat selamat datang di kota Bandung, misalkan Bandung ini. Kalau yang ini adalah dokumen string ya. Nanti cara mengaksesnya jadi tanpa print ya nih, tapi langsung di dalam tanda petik 2 /n, ini new line maksudnya. Kemudian welcome to kota yang dimaksud Bandung. Kemudian ditampilkan di sini selamat datang di kota Bandung, misalkan di programnya program Bandung kan. Kemudian juga ada di sini ada fungsi run ya. Ada fungsi tampil dan fungsi run. Di sini untuk fungsi run adalah menampilkan sebuah informasi kota Bandung berada. Informasi letak kota Bandung itu di mana? Berada di provinsi Jawa Barat. Gitu. Nah, programnya semuanya sama ya, sama, cuman beda di sini Bogor, Bandung, Bogor, Depok. Ini untuk Jawa Barat. Untuk Jawa Tengah di sini ada Semarang, ya, ada Wonogiri. Jawa Timur ada Surabaya dan juga Kediri. Untuk programnya isinya sama, di dalamnya masing-masing ada fungsi tampil dan juga run. Nah, ini kita sudah pelajari bersama. Kita bisa membuat
sebuah di dalam modul itu, di modul yang berbeda fungsinya namanya sama. Tetapi di sini kita buat dalam sebuah modul yang berbeda. Nah, di sini dalam pemrograman Python itu diperbolehkan, memungkinkan sekali. Oke ya. Nah, nanti untuk pemanggilannya, nah kita ini setelah kita membuat package-nya, nanti kita juga akan belajar memanggil package provinsinya. Nah, nanti cara memanggilnya programnya seperti ini ya. Jadi kita nanti seperti hanya kita memanggil sebuah ini, saya jelaskan dulu di sini ya. Seperti hanya kita memanggil sebuah package atau modul yang sudah kita pelajari pada video yang membahas tentang modul. Ini adalah kita akan melakukan pemanggilan package yang ada di dalam modul Bandung. Untuk yang atas ya, ini modul Bandung, modul Bogor, modul Depok. Modulnya kan ini ya, kan modul nih, modul Bandung, modul Bogor, modul Depok. Nah, cara pemanggilannya adalah menggunakan kata kunci from, kemudian nama package-nya. Nama package-nya apa? Nama package-nya adalah package provinsi tadi, yang ini package-nya package provinsi. Kemudian dipisahkan dengan tanda dot nama, baru nama provinsinya ya. Nama package-nya, baru kemudian panggil nama modulnya, direktorinya ya. Yang itu adalah di Jawa Barat ini. Ini adalah mengakses. Jadi ini menginformasikan adalah ini dari package provinsi pada direktori Jawa Barat, import apa? Modul Bandung, modul Bogor, modul Depok. Demikian juga untuk yang Jawa Tengah juga gitu ya. Dari package provinsi dan pada direktori Jawa Tengah import, panggil atau import ya. Modul Semarang juga modul Wonogiri. Kemudian juga sama di sini Jawa Timur, dari package provinsi pada direktori Jawa Timur import atau panggil modul Surabaya dan Kediri. Nah, sebelum nanti ini harus ada ya, 3 line ini harus kita lakukan untuk kemudian baru kita bisa panggil di program selanjutnya. Di sini adalah ada perintah untuk mencetak jadi Bandung.doc ya, sekaligus saya jelaskan di sini ya. Atribut doc ini adalah ini saya bacakan. Atribut doc pada setiap modul merupakan catatan atau berupa string ya, yang terdapat di dalam sebuah modul dan pada umumnya merupakan suatu keterangan atau pernyataan terkait sebuah modul. Untuk mengakses atribut tersebut digunakan perintah nama modulnya dot ini, atribut docnya, underscore-nya 2 kali, kata kunci doc doc, kemudian underscore 2 kali seperti ini. Kita kembali ya. Nah, ini berarti memanggil nama modulnya, kemudian ini ya, stringnya ini catatan ya. Atribut docnya kita panggil yang mana, yang kalau di modul Bandung ini berarti yang mana? Modul Bandung yang kalau atribut docnya itu adalah ini, dokumen string ini ya, welcome to Bandung. Kalau yang Bogor, welcome to Bogor, dan seterusnya ya, sama. Kalau yang Kediri juga sama, welcome to Kediri. Kalau yang Wonogiri juga sama, welcome to Wonogiri. Oke. Jadi sini adalah menampilkan, langsung lihat outputnya juga nggak apa-apa. Print welcome to Bandung ya, dari tadi dokumen stringnya. Kemudian dari modul Bandung, karena sudah kita panggil, maka pemanggilannya tinggal tulis modulnya, kemudian panggil fungsinya ya. Fungsi tampil tadi adalah menampilkan kalimat selamat datang di kota Bandung. Kita lihat programnya. Nah, ini dia. Fungsi tampil dipanggil dengan Bandung.tampil, maka nampilkan selamat datang di kota Bandung. Kemudian di baris selanjutnya ini modul Bandung.run, artinya memanggil fungsi run pada modul Bandung yang menampilkan kalimat ya, string kota Bandung berada di provinsi Jawa Barat, yang ini gitu ya. Oke, jadi ini penjelasan daripada proyek kita hari ini, yaitu akan kita praktekkan membuat package ya. Kita langsung praktekkan aja di PyCharm. Oke, pertama ya, kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama kita membuat membuat package dulu, namanya package provinsi. Oke, kita buka PyCharm-nya. Oke, PyCharm, kemudian kita buat direktori baru di sini. Klik kanan pada bagian ini ya, new, kemudian direktori ya, yang gambar folder ini. Kemudian tulis
package ya, package underscore provinsi. Oke, jika sudah enter, nah maka sudah terbentuk ya. Nah setelah itu kita langkah selanjutnya apa? Membuat 3 buah direktori baru yang itu ada di mana? Di dalam package provinsi ini ya, di dalam direktori package provinsi. Nah jangan salah, jadi jangan di sini lagi, tapi di sini di dalam package provinsi kan. Namanya adalah nama kota ya, Jawa underscore Barat, Jawa underscore Tengah besar, Jawa underscore Timur. Oke, kita langsung buat tiga-tiganya ya. New apa direktori juga, Jawa underscore Barat. Oke, sudah terbentuk ya. Nah, sudah terbentuk. Nah di sini lagi ya, jangan di sini, kita klik kanan di sini ya, di package provinsi ini klik kanan lagi, new direktori Jawa Tengah ya. Kemudian lagi satu lagi, new direktori Jawa Timur. Oke, nah sudah ada kan sekarang, direktorinya sudah siap semua. Nah sekarang adalah kita membuat, langkah selanjutnya adalah membuat file init ini pada setiap direktori ya, baik direktori package provinsi maupun pada masing-masing subdirektori. Oke, kita buat ininya, file init ya. Caranya adalah klik di bagian direktori yang akan kita isi dengan file init tadi, klik kanan, new, kemudian Python file ya, Python file. Namanya adalah ini ya, underscore 2 kali init, kemudian underscore 2 kali .py. Nah jangan salah ya. Oke, nah sudah terbentuk di sini ya. Programnya kosong seperti informasi sebelumnya, ini adalah program kosong aja ya, empty atau tidak ada programnya itu. Oke, ini adalah yang berada di dalam package ya, di direktori package provinsi. Nah untuk yang Jawa Barat juga kita buat, klik kanan, new, Python file underscore 2 kali init init underscore 2 kali juga, jangan salah ya, .py ya, seperti itu, atau kita copy paste, nggak bisa. Oke, di enter pokoknya ini underscore 2 kali, ulangi ya, underscore 2 kali init, underscore 2 kali lagi, terus .py. Oke, itu di Jawa Barat. Oke, sudah terbentuk ya, sudah ada di sini. Sekarang yang Jawa Tengah sama Python file underscore 2 kali init underscore 2 kali lagi .py. Enter. Jawa Tengah udah. Oke, udah terbentuk di sini ya. Kemudian di Jawa Timur terakhir, Python file underscore 2 kali init underscore 2 kali .py. Enter. Nah masing-masing sudah ada ini ya, file init.py nya, yang ini merupakan program kosong. Oke, kita delete aja, close aja ya. Oke, nah langkah selanjutnya, setelah itu baru kita membuat program modulnya ya. Modulnya adalah modul Bandung, Bogor, Depok. Nah ini di mana? Contohnya di sini. Langsung kita ambil aja supaya cepat ya. Supaya cepat, kita copy. Kita pastikan dia nggak ada format macam-macam. Kita buatkan di sini aja. Oke ya, untuk menghilangkan format kalau jika ada formatnya, format file misalkan petiknya itu beda atau gimana, buka notepad aja untuk menghilangkan format-format yang tidak diperlukan untuk pemrograman kita. Oke, jika sudah kita copy atau cut aja. Oke, selanjutnya karena tadi yang kita copy, modul Bandung ya, modul Bandung, langsung kita masuk ke Jawa Barat. Berarti lakukan sama langkah membuat file baru, tapi di direktori subdirektori ya, di subdirektori Jawa Barat, new Python file. Oke, kita namanya apa tadi? Biar sama, biar enggak ya, namanya Bandung lah, langsung Bandung, namanya Bandung.py.
ya. Bandung.py oke bener. Nah, langsung kita kopikan, di paste di sini, kita paste di sini ya. Oke. Kita save ya, Ctrl S. Ctrl S aja. Ctrl S oke. Bandung udah selesai. Kita lanjutkan ke modul selanjutnya adalah modul Bogor. Modul Bogor ya. Kita lakukan yang sama yang tadi dengan tadi untuk menghilangkan formatnya. Oke, jika sudah kita cut. Oke, kita cut, kemudian kita buat lagi file baru di subdirektori Jawa Barat, Python file. Oke, ini Bogor. .py. Oke, kita Ctrl V, Ctrl S untuk save. Oke, sudah selesai ya. Tidak ada format yang salah sepertinya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga adalah ini modul Depok. Copy, kita hilangkan format-formatnya kalau mungkin ada. Kita cut, kemudian kita di Jawa Barat lagi bikin Python file new ya. Depok. Depok.py. Kita Ctrl V, kemudian kita Ctrl S save. Oke, Jawa Barat lengkap ya, Bandung, Bogor, Depok. Sekarang kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengah di sini ada Semarang, copy, kemudian kita hilangkan formatnya kalau format yang enggak kita perlukan di Notepad. Kemudian kita buatkan di sini Jawa Tengah ya, Jawa Tengah Semarang tadi ya, new Python file Semarang.py. Oke, kita Ctrl V, kemudian Ctrl S save. Selanjutnya Wonogiri. Modul Wonogiri. Oke. Maaf ya. Oke, kita selanjutnya yang kedua, kita buat new file Python file lagi, wonogiri.py. Oke, kita Ctrl V, Ctrl S, save. Oke, Jawa Tengah siap ya, Semarang dan Wonogiri sudah ready. Nah, sekarang ke Jawa Timur. Di sini ada Surabaya, kita copy. Oke, sebentar. X. Jawa Timur ya, jangan salah direktori, new Python file Surabaya. Surabaya.py. Kemudian Ctrl V, Ctrl S save. Satu lagi terakhir, Kediri. Oke, aman. X, kemudian di sini Jawa Timur, new file Python file Kediri.py ya. Oke, kita Ctrl V, paste. Kemudian Ctrl S. Oke, semua sudah siap ya. Package provinsi sudah siap. Di dalam package provinsi ada subdirektori Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Di masing-masing subdirektori itu ada modul ya. Modul-modul yang nanti kita akan panggil. Oke, udah. Package provinsi sudah siap. Ini kita close aja dulu sementara. Kita close masing-masing modul yang ada di tiap provinsi ya. Package-nya sudah siap di sini. Oke, kalau ingin kita lihat hasilnya di Explorer juga bisa. Pada bagian folder penyimpan program kita di sini ya. Nah, di sini sudah ada package provinsi yang terbentuk ya. Nah, ini adalah hasil daripada pembuatan package provinsi ya. Jawa Barat ada programnya, di sini juga initnya juga ada. Jawa Tengah, Semarang, Wonogiri. Jawa Timur ada Kediri, Surabaya. Oke. Langkah selanjutnya, oke, yaitu kita memanggil package provinsi tadi itu untuk masing-masing modulnya dan juga yang ada di masing-masing subdirektorinya akan kita panggil nih. Programnya adalah ini ya. Kita copy paste aja biar cepat ya. Copy. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, semoga jelas ya. Nah, kita buat program baru tapi jangan di dalam package provinsi ini, yaitu di luar ya. Kita buat di luar daripada
package provinsi ini atau direktori package provinsi. Oke, kita dari yang atas ini, kemudian klik kanan, new, kemudian Python file, namanya apa tadi? Oke, namanya kita samakan aja biar oke lah ya. Namanya call package provinsi.py. Kita langkah format dulu kalau perlu. Oke, namanya ini bisa ya, call package provinsi.py. Enter. Oke, sekarang programnya kita copy paste lagi, ulang. Copy dan kita paste di sini. Oke, kita ke notepad dulu ya untuk menghilangkan format jika ada. Oke, kita cut lagi, kemudian Ctrl V di sini untuk paste dan Ctrl S untuk save. Nah, oke ya, penjelasannya tadi udah saya sampaikan sih. Kalau mau ngulang ya nggak apa di back aja videonya. Jadi ini adalah untuk memanggil package provinsi ini, kita membuat sebuah program untuk memanggil package-nya. Jadi di sini untuk pemanggilannya di sini melibatkan perintah kata kunci from dan juga import. Ini maksudnya from ini adalah dari package provinsi yang ini ya, pada subdirektori Jawa Barat ya tempatnya. Kemudian import modulnya di Jawa Barat ada apa aja? Bandung dipanggil, Bogor panggil, Depok panggil. Demikian juga sama yang di Jawa Tengah juga sama. Ini adalah 3 baris program pertama ini adalah memanggil masing-masing modul yang ada di package provinsi dan juga di subdirektori masing-masing yang dimaksud ya, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Timur. Oke ya. Nah, program selanjutnya di sini ya, 3 blok ini adalah memanggil pertama memanggil dokumen format tadi ya, yang memanggil penjerat ini ini dokumen string ya, ini yang ditulis langsung tanpa print ya, dengan menggunakan atribut doc ini ya. Oke ya, Bandung, print Bandung. Jadi apa yang akan dipanggil nanti akan ditampilkan adalah welcome to Bandung tadi. Kemudian untuk pemanggilan fungsi tampil pada direktori Jawa Barat ya, Jawa Barat ya, pada modul Bandung. Ini di sini ada pemanggilan fungsi tampil dan juga run, yang masing-masing nanti akan menampilkan ini tadi ya, welcome to Bandung, selamat datang di kota Bandung, dan juga informasi letaknya, kota Bandung berada di provinsi Jawa Barat. Oke, nah sekarang kita panggil ya, kita run program ini. Oke ya, untuk memanggil package provinsi yang sudah kita buat tadi ya. Kita klik kanan di sini, kemudian run call package provinsi. Bismillah. Ya, berhasil ya, no error. Nah, jadi programnya ini memanggil welcome to Bandung ya, Bandung ya, Bandung, Wonogiri, Surabaya aja, nggak kita panggil semua karena contoh biar nggak lama. Welcome to Bandung, selamat datang di kota Bandung nih ya, yang pertama ini. Kemudian kota Bandung berada di di provinsi Jawa Barat. Kemudian welcome to Wonogiri, selamat datang di Wonogiri, di kota Wonogiri. Kota Wonogiri berada di di provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir adalah yang ini, welcome to Surabaya, selamat datang di kota Surabaya. Kota Surabaya berada di provinsi Jawa Timur. Oke, demikian ya sahabat manusia cara membuat package. Oke ya, clear. Nah, nanti kalau tidak clear ulangi lagi, back lagi videonya untuk belajar membuat package sampai juga memanggilnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Kita udah buat package tadi. Sekarang kita akan mengenal jenis package atau library pada pemrograman Python. Pada pemrograman Python ada 2 jenis. Pertama, 2 jenis apa? Package atau library ya. Built-in package atau library ya. Kita coba di sini pointernya kita aktifkan. Dalam pembuatan aplikasi software dengan pemrograman Python pada interpreter Python telah disediakan atau secara built-in ya, sudah ready, tinggal pakai berbagai macam package atau library yang dapat langsung digunakan dengan memanggilnya menggunakan perintah import. Oke. Dokumentasi yang memberikan detail informasi untuk setiap package atau library built-in Python ya, atau sering disebut dengan Python Standard Library dapat dibaca pada halaman website resmi Python ya, itu ini ya,
Oke, kita klik aja, coba kita kunjungi. Connect ya internetnya connect kan. Oke, kita search aja dulu, kemudian kita klik ya, pastikan internet di komputer rekan-rekan Indonesia sekarang terhubung ya. Iya. Nah, di sini adalah halaman berkaitan dengan Python Standard Library ya. Ini untuk versi Python Interpreter 3.10 ya. Nanti kalau sahabat Indonesia menggunakan versi terbaru ya, coba di searching lagi di Google ya. Ini contoh aja. Oke, nanti informasi-informasi modul-modul package library yang sudah ada atau tersedia di interpreter Python ini di sini ya. Kita bisa baca informasinya, detailnya bagaimana ya. Kita bisa ada math, simet ya. Oke, misalkan mau kita kunjungi ya bisa juga. Tinggal diklik aja. Misalkan apa tadi? Ya, JSON macam-macam lah. Ya, saking banyaknya. Ya, kita tentunya cari yang kita butuhkan ya. Misalkan kita mau membuat program untuk membuat yang melibatkan operasi matematika ya, misalkan ini. Di sini ada modul number, math, simet. Nah, misalkan number ya. Nah, di sini ada keterangannya. Ini untuk memandu kita fungsinya masing-masing modul itu atau fungsi dalam modul itu apa aja gitu ya. Nah, fungsinya untuk apa bisa kita lihat di situ. Ini math, simet. Terus misalkan kita mau membuat aplikasi dengan menggunakan program Python untuk membuat GUI ya, GUI atau Graphic User Interface menggunakan TK Inter. Ini dia, Graphical User Interface with TK. Nah, ini TK Inter. Nah, kita bisa baca ya, tadi yang ini yang math, simet ya. Bisa kita pelajari dulu sebelum menggunakannya. Oke ya. Nah, ini kita kembali ke sini. Oke, ini adalah jenis pertama ya, jenis package library built-in yang ada dalam Python. Oke, kemudian yang kedua, jenis package yang kedua adalah eksternal. Artinya apa? Itu belum tersedia di interpreter Python. Jadi kita harus menginstalnya. Kita baca dulu nih keterangannya. Untuk membuat aplikasi software dengan tujuan khusus atau lebih kompleks, programmer Python diizinkan untuk menambahkan atau install package library eksternal yang dibuat oleh pihak ketiga atau third party yang dibagikan secara open atau open source, sehingga package library eksternal tersebut dikenali oleh interpreter Python dan dapat digunakan. Ya, yang kedua, package atau library Python eksternal dapat didownload dari repositori pembuatnya ya. Ya, pembuatnya kalau mungkin personal bisa di GitHub-nya, atau yang mungkin perusahaan bisa di mana ya? Dia cari di websitenya begitu ya. Tentunya dengan bantuan search engine ya. Kemudian proses instalasi package atau library Python eksternal dapat dilakukan secara offline ya, dengan menggunakan file installer ya, berupa exe.msi atau wsil, ada tar.gz, kemudian rar atau zip ya. Oke. Dan juga instalasi secara online menggunakan apa? PIP melalui command prompt ya. Terus apa itu PIP? Nah, kalau saya sih lebih ya tergantung sih. Kalau memang di PIP bisa, di offline bisa, kita bisa dapatkan ya. Ada lebih gampang ya, mungkin bisa offline. Tapi kalau tidak ya, yang terpenting adalah koneksi di internet pada komputer kita bisa menggunakan menginstal package atau library yang eksternal itu secara online menggunakan PIP ya. Ya, apa itu PIP? Kita simak penjelasan selanjutnya ya. PIP. Apa itu PIP? PIP adalah package manager yang digunakan untuk melakukan instalasi package atau library eksternal ya, yang dibutuhkan oleh programmer dalam membangun suatu proyek software aplikasi Python. PIP singkatan dari Preferred Installer Program atau Package Installer for Python. Kemudian ini ada informasi tambahan. Mulai Python versi 3.4, PIP secara default telah diintegrasikan pada installer interpreter Python,
sehingga dapat secara langsung digunakan tanpa perlu melakukan langkah instalasi seperti halnya jika kita menggunakan Python versi sebelum versi 3.4. Oke ya, yang saya gunakan saat ini adalah versi 3.10, jadi PIP-nya sudah secara default sudah diintegrasikan. Jadi nggak perlu install PIP-nya itu. Instalasi package atau library eksternal dengan PIP. Nah, kita akan demokan nanti ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Instalasi package library eksternal dengan PIP. Sebelum instalasi, ini ya, pastikan 1. Komputer terkoneksi dengan jaringan internet ya. Ya, karena ini adalah cara menginstal package ya, library eksternal dengan PIP ini merupakan cara yang lebih banyak digunakan orang ya, karena lebih mudah. Yang terpenting adalah ada koneksi internet aja. Karena terjadinya otomatis ya. Tinggal kita ketik command-nya, nanti proses instalasinya tinggal kita tunggu sampai selesai aja. Jadi nggak perlu nyari file Excel-nya, file MSI-nya, dan seterusnya tadi ya, yang kita sudah sebutkan di slide sebelumnya. Kemudian yang kedua, pastikan Python bisa dijalankan via command prompt. Command prompt ya, command prompt. Jadi buka command prompt Windows ya, tanda ini tombol Windows plus huruf R, ketik cmd, tekan OK. Nanti kita demokan. Kemudian untuk memastikan tadi bahwasannya Python berjalan di command prompt, kita ketik perintah Python seperti ini, huruf kecil semua, kemudian tekan enter. Ya, tuliskan program sederhana dan run. Jika program dapat berjalan, berarti Python dapat dijalankan via command prompt. Seperti contohnya ya. Nanti kalau udah terbuka command prompt-nya seperti ini, ketik Python. Nah, kalau tampilannya menjadi seperti ini ya, Python terus versinya seperti ini, terus kemudian sampai type help ini. Nah, kemudian di bawahnya kita ketikkan perintah sederhana, misalkan print hello sahabat Indonesia, enter. Jika bisa di run dan tanpa error, menampilkan ini kalimat hello sahabat Indonesia, maka ini tanda bahwasanya Python bisa dijalankan via command prompt. Oke ya. Nah, ini nanti cara install penjelasan selanjutnya nanti, atau saya jelaskan dulu. Oke, saya jelaskan dulu lah. Nah, jika sudah kita pastikan terkoneksi terkoneksi dengan internet komputer kita, kemudian Python-nya jalan di command prompt, selanjutnya kita panggil PIP-nya. Panggil PIP dengan apa? Ya tadi masih berada di Windows ya, di Windows command prompt ya, command prompt. Kemudian ketikkan PIP atau PIP 3 ya. Ini PIP ini untuk versi sebelum PIP yang versi untuk interpreter Python yang versi 3. Nah, tapi bisa juga dipanggil dengan PIP aja atau PIP 3. Tapi kami sarankan kalau kita sudah menggunakan interpreter Python yang versi 3, maka untuk PIP-nya panggil dengan PIP 3 seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian setelah itu enter. Nah, jika tertampil seperti gambar di samping, maka artinya PIP telah terinstall pada Python ya. Ini dia. PIP 3 enter, kemudian akan tertampil ini ya. Informasi, ada komen, ada general option, seterusnya. Berarti PIP-nya sudah bisa digunakan. Oke. Nah, nanti kita coba untuk menginstal ini ya. Menginstal satu buah package atau library eksternal, yaitu NumPy ya. Ini untuk operasi numerik ya, NumPy ya. Ya, jadi kita jelas juga sama, waktu proses instalasi pun pertama pastikan komputer terkoneksi dengan internet. Kemudian kita pastikan kita mau install apa. Kita butuh library apa yang akan kita install. Makanya sebelum install ya pastikan kita udah tahu juga nih NumPy itu apa aja. Kita cari informasinya di internet, googling ya. NumPy itu untuk numerik, untuk proses-proses aritmatika ya, perkalian, penjumlahan, pembagian dan seterusnya. Kemudian setelah itu panggil PIP juga. Langsung ini ya proses instalasinya ya. Yaitu caranya adalah ketik PIP 3 kemudian spasi yang nama package-nya ya. Pastikan ini juga perintahnya bisa dicari dulu ya sebelum, kan untuk perintahnya beda-beda ya. Kadang-kadang langsung cukup PIP install nih ya, seperti ini. PIP install nama package-nya ya, PIP 3 atau PIP aja. Kemudian spasi install, kemudian spasi nama package-nya. Beginiannya udah untuk NumPy seperti ini. Tapi untuk package yang lain tentunya perlu dipastikan.
Makanya cari informasi dulu ya di sini. Cari informasi dulu tentang package atau library yang akan kita install via PIP ini supaya tidak salah. Oke ya. Nah, ketik programnya ini PIP3 yang ini seperti contoh ini ya. PIP3 install sampai enter. Udah. Nanti prosesnya akan berjalan otomatis kan ya, karena dia si interpreter Python akan langsung mencari secara otomatis letaknya di mana. Ini package ini punya siapa, ini langsung dicari secara online, kemudian diinstal di komputer kita pada interpreter Python yang kita gunakan. Oke, ini referensi mengenai PIP-nya ya untuk install modul Python modul Python PIP. Ini tentang PIP-nya, install PIP jika pada Python belum tersedia PIP dan seterusnya ya. PIP command dan stone library tadi. Oke, nah kita demokan untuk yang pembahasan ketiga tadi ya, yaitu cara pertama tadi apa? Instalasi tadi, cara instalasi PIP ya. Kok instalasi PIP? Instalasi library atau package eksternal menggunakan PIP. Oke, yang pertama langkahnya adalah kita memastikan komputer kita terkoneksi dengan internet. Oke, terkoneksi kan? Udah terkoneksi nih. Sama. Nah, wifi-nya aktif nih. Oke. Kemudian yang kedua ya, yang kedua adalah memastikan Python-nya jalan ya di command prompt via command prompt ya. Ya, di sini perintahnya adalah tekan Windows plus R, tombol Windows di keyboard, kemudian tekan huruf R, maka akan muncul seperti ini ya. Jendela run ini, kemudian tulis di sini cmd. Oke, jika sudah tekan tombol OK. Nah, ini adalah tombol jendela command prompt ya, command prompt. Oke, untuk memastikan di sudah bisa Python bisa berjalan di via command prompt, kita ketik Python. Oke. Nah, berarti sudah langkah selanjutnya sudah kita lakukan ya, yang ini tadi ya. Nah, Python sudah terinstall. Instalasi interpreter Python sudah yang versi 3.10.4 punya saya di komputer saya sudah terinstall dengan baik. Nah, untuk memastikan lagi kita coba perintah biasa sederhana. Selamat datang di Robonesia. Anda petik, tutup, enter ya. Nah, sudah bisa di run ya, bisa running. Selamat datang di Robonesia. Oke, artinya syarat ini kita sudah bisa memastikan bahwasanya Python-nya sudah jalan di komputer kita ya, sudah kita bisa jalankan di command prompt. Oke, langkah selanjutnya adalah kita panggil PIP-nya ya. Udah, kita langsung, kalau seperti ini kan untuk pemrograman untuk menggunakan Python ya, karena kita mau memanggil lagi perintah nggak bisa langsung di sini PIP gitu, nggak bisa. Nah, maka kita close dulu dan kita panggil lagi ya command prompt-nya dengan cara yang sama, cmd ya. Oke, kemudian terbuka di sini ya. Di sini baru kita bisa panggil PIP ya. Di sini di directory users, pada foldernya usernya adalah Taufi, saya ini kurang Q. Kemudian tekan apa? Ketik PIP3. Oke ya, kita PIP3 ya, karena menggunakan Python atau interpreter Python yang versi 3.10.4. Oke. Nah, jika sudah kita tekan enter. Kita tunggu. Nah, ini kalau seperti ini ya, kita coba maximize. Nah, tampil seperti ini ya. Tadi setelah perintah PIP kita tuliskan dan enter, maka tertampil di sini. Di sini data usage-nya. Kemudian ada informasi tentang komen apa aja yang bisa gunakan. Ya, nanti untuk instalasi pakai install ini. Nah, itu bisa dibaca ya fungsinya apa. Uninstall, freeze, ya, ada bisa install, download, uninstall, freeze, inspect, list, show, check. Nah, di keterangannya di kanannya ini. Ada general option juga. Oke ya. Nah, di sini kita berarti sampai di sini artinya PIP-nya sudah terinstall di Python dan sudah bisa dipakai di sini kan. Nah, oke, sekarang kita akan langkah yang tadi ya, menginstal sebuah library eksternal yang namanya NumPy ya, numeric Python ya, seperti itu. Nah, caranya adalah menuliskan PIP3 spasi install ya, kata kunci install tadi ya yang di sini ya. Kita jadi
pakai command yang ini install. Jadi untuk install package ya kita udah pakai di sini. Kemudian nama library-nya ya, nama library-nya yang akan kita install yaitu numpy. Oke, kita ketikkan ya, kita coba pip3 kemudian install double L spasi numpy. Oke, sudah selesai. Untuk mulai instalasinya tinggal tekan enter, maka prosesnya akan berjalan secara otomatis. Oke, tunggu. Oh ya, kenapa? Nah, saya salah nih ya, install. Oke, pip3 ya, nggak apa-apa, kita ulangin aja, install ya, udah bener kan, numpy ya. Oke, pip3 spasi install spasi numpy. Oke, kita enter. Oke, sedang berjalan ya prosesnya, proses instalasinya sedang berjalan ini. Kita tunggu sampai selesai. Oke, tunggu ya. Installing collected package. Nah, oke. Nah, setelah ada informasi seperti ini ya, successfully installed numpy versinya. Nah, ini berarti udah selesai. Kita sudah bisa menggunakan numpy. Cara menggunakan numpy-nya ya tadi seperti saya informasikan, sebelum install sebuah library, pastikan kita sudah belajar tentang library tersebut, membaca dokumennya lah. Ini fungsinya untuk apa, terus bagaimana menggunakannya, fungsi-fungsinya ada apa dalam library ini. Nah, kita harus dapatkan dulu. Oke ya. Mau contoh yang lain misalkan ya, cara nginstal misalkan satu library lagi yang mungkin banyak digunakan juga yaitu matplotlib ya. Itu adalah matplotlib ya. Jadi dia juga sama fungsinya untuk operasi matematik juga, tapi dia untuk menambahkan datanya ya. Matplotlib. Nah, kita bisa pelajari dulu. Nah, di sini oh ya, penulisannya seperti ini ya, matplotlib biasa. Nah, kita bisa baca-baca informasi tentang library yang akan kita gunakan ya, sehingga kita tidak hanya install aja tapi nggak tahu gunanya buat apa. Oke, ini untuk menampilkan nih ya, visualisasi data ya pada misalkan untuk machine learning atau data scientist ya, menampilkan berupa grafik. Oke lah gitu. Matplotlib tulisannya seperti ini ya, matplotlib ya. Oke, kita coba install ya, pip3 install matplotlib. Oke, kita coba ya, matplotlib ya, kita enter, kita tunggu prosesnya. Nah, sedang berjalan ya. Oke, terus ini sedang proses instalasi. Nah, sedang ini ya, installing collect package ya. Kita tunggu. Ya, akhirnya selesai ya. Jadi sudah successfully install ContourPy. Ya, ini maksudnya beberapa fiturnya di matplotlib lah pokoknya ya. Kalau udah ada kata-kata successful installed ini berarti secara proses untuk instalasi sebuah package eksternal, package atau library eksternal itu sudah selesai. Baik ya sahabat Roberista sekalian, jadi ini adalah penjelasan saya terkait dengan package yang ada, package ya, tentang package yang ada di pemrograman Python ya. Tadi mulai dari awal tentang apa itu package, kemudian cara membuat package sendiri ya, package yang kita create sendiri, atau juga tadi juga kita juga sudah belajar tentang jenis package, yaitu package built-in maupun yang eksternal, kemudian cara install tentang PIP juga, kemudian juga cara install package atau library eksternal dengan menggunakan PIP tadi. Oke, demikian sahabat Indonesia penjelasan saya tentang package ya dalam pemrograman Python. Semoga bermanfaat.